Podcast on the spot. Temu dengan gue Cornelius Revian atau bisa dipanggil KR. Kali ini bersama Bang Alex. Oke, Bang Alex ini seperti yang udah gue janjikan kemarin akan membahas tentang market fotografi. Nah, sekarang sebelumnya apa kabar dulu, Bang? Kabar baik, sehat. Oke, jadi Bang Alex ini bisa dijelasin dikit backgroundnya, diringkas aja sedikit. Background gue sebenarnya lagi di bisnis fotografi ini, tapi bukan sebagai fotografernya tepatnya. Cuman gue sebagai distributor untuk aksesoris keperluan fotografi dan video. Oh, oke deh. Berarti cocok nih kayaknya untuk ditanyain. Gini Bang, sebelumnya gue mau nanya nih, kalau misalkan kondisi pasar yang sedang terjadi di Indonesia atau di dunia ini untuk fotografi itu kondisinya bagaimana sih? Kalau secara market khususnya di Indonesia sekarang sih udah mulai ada kemajuan dibanding awal-awal pandemi kemarin. Cuma kalau bicara secara global, market fotografi dan videografi ini memang cukup turun drastis ya. Kayak info-info kemarin kan kita lihat kan, Olympus sempat tutup tuh. Dibilang bukan sempat lagi, sorry gue revisi. Olympus itu tutup kemarin. Dia udah mengumumkan kalau mereka itu udah tutup dan udah nyerah di pasar persaingan industri kamera gitu. Ada beritanya itu. Berarti berdampak gede banget ya. Itu kan Olympus lumayan keren juga ya di dunia fotografi ya. Iya, dibilang berdampak memang berdampak sih. Cuma kalau dilihat market fotografi itu makin lama makin mengerucut sih. Kita gak usah, jangankan Olympus, maksudnya kita udah tau lah brand-brand lama banyak banget yang udah pada tumbang kan, kayak seperti dulu mungkin ada Kodak, ada Konica gitu ya kan, mereka udah tumbang-tumbang gitu. Dan sekarang ya kebetulan kemarin ditambah pandemi, ya udah salah satu perusahaan besar produsen kamera yaitu Olympus ya ikut tumbang juga gitu. Semakin banyak tuh kamera yang berlomba-lomba bikin kamera itu unggul buat video juga. Jadi udah nggak cuma foto. Banyak lah kita lihat beberapa produsen kamera, mereka udah bikin beberapa tipe itu khusus, bukan khusus, maksudnya lebih menonjolkan untuk videografi gitu dibanding untuk fotonya gitu. Memang yang membedakan itu apa sih Bang? Kalau boleh dijelasin. Biasanya sih membedakannya misalnya kamera untuk foto dan video ya. Misalnya di kamera untuk video itu mereka udah include IBIS gitu, stabilizer buat nge-record. Sedangkan yang benar-benar fokus dengan foto kan nggak perlu sampai stabilizer kayak gimana kan. Untuk standar stabilizer kayak lensa dan ya kamera umumnya aja itu kalau untuk foto. Tapi kalau untuk video kan mereka butuh stabilizer yang benar-benar bagus untuk nge-record gitu kan, karena kan video itu kan kita kan gerak terus kayak gitu. Banyak sekarang kamera yang udah bagus video-videonya. Oh, berarti lumayan oke ya kalau untuk mau ngambil video gitu dari kamera untuk foto gitu, maksudnya. Iya, kita bilang untuk Kalau zaman dulu kan kita bilang ya gini, ada yang itu ya. Itu kan secara sekarang dipersimpel ya. Kalau mungkin kan kita tahu kamera-kamera dulu itu kan kayak semacam steadicam ya kita sebutnya ya, yang buat wartawan yang itu gede kayak gitu kan. iya. Nah sekarang kan udah disimpel bikin kayak kamera DSLR atau mirrorless untuk nge-record satu video gitu. Jadi itu untuk mempersimpel aja gitu, atau ada perbedaan khusus nggak sih? Kalau dibilang ada perbedaan khusus pasti ada. Kayak tadi saya bilang untuk kamera semacam mirrorless yang handheld aja itu ada stabilizer. Perbedaannya itu
di speknya lebih oke buat kalau yang khusus video gitu ya, kalau dari dibanding sama yang foto dan video gitu ya. Ya kurang lebih kayak gitulah, makanya saya bilang kalau misalnya untuk market di fotografi ini ya kita harus tahu dulu kita lebih condong kemana, lu mau bikin video atau bikin foto gitu loh. Karena kalau lu ngomong mau video pasti akan direkomend kamera yang memang bisa untuk record video juga. Ya actually emang semua kamera bisa record video, cuma ada yang lebih bagus atau lebih condong untuk videografi gitu. Dua-duanya bisa dipakai, foto video bisa. Cuma ada beberapa tipe yang speknya lebih bagus videonya gitu. Oh, lebih ke kebutuhan berarti. Lebih ke kebutuhan si konsumen. Gitu. Betul. Oke. Lalu tantangan di tengah pandemi ini nih dari segi penjualan kan sorry nih boleh diceritain bang? Tantangan di pandemi ini justru gue justru mengambil satu sisi positifnya di tengah pandemi ini ya. Tengah pandemi ini kayak membuat kita tuh lebih kreatif lagi untuk dalam memasarkan produk-produk seperti ini gitu. Oh, jadi malah lebih ini ya, malah lebih naik ya. Oh iya, karena kan secara lu kalau udah pandemi kayak gitu kan banyak orang kan dirumahkan kan. Jadi kan di situ kan orang pasti harusnya lebih kreatif lagi gitu. Jadi yang dulu kalau gue sih ambil sisi positifnya semua ya, yang dulunya kita jualan misalnya kita dulu jualan, gue harus tim gue harus bawa sampel ke toko misalnya kayak gitu. Sekarang dengan kita bikin infografis, kita kirim foto terus beserta info-infonya, mereka juga udah bisa order gitu. Maksud gue kenapa nggak dari dulu kayak gitu ya kan? Malah lebih enak kan. Sedangkan kalau pas normal kita harus bawa ke sana gitu. Ya tantangannya sih sebenarnya kita harus lebih kreatif aja sih dalam memasarkan. Ya harus lebih online sekarang ya. Iya, online sih udah pasti. Cuma kan ya kita gimana pun bikin sesuatu yang kreatif dan lebih menarik lah gitu. Kayak sekarang ini di pandemi kan banyak bikin webinar gitu kan. Kalau dulu kan harus kayak apa namanya? Kayak event on the spot gitu, harus ngumpul rame-rame gitu. Sedangkan sekarang dipakein webinar dengan aplikasi Zoom meeting atau yang lainnya, mereka juga bisa dapat pelajaran di sana gitu. Menurut gua sih di tengah pandemi ini harusnya lebih oke ya. Jadi lebih kreatif sih orang-orang sih. Berarti baik-baik aja ya ini. Baik aja bener. Cuma memang marketnya aja agak menurun, mungkin itu dari daya beli kali ya. Oh iya, itu. Secara setiap orang pasti mereka saving duit mereka untuk hal-hal yang lebih dibutuhkan atau untuk keperluan mendadak kali. Kok gue bilang sih lebih kayak gitu sih. Bang, mungkin di sini banyak yang mau nyoba juga nih. Tadi tertarik dengan penjelasan abang ya kan. Boleh cerita sedikit tips dan triks untuk pemula kalau untuk membeli gear fotografi gitu atau barang-barangnya? Gitu. Ya, untuk pemula ya gue sih ambil penjelasan ini yang terjadi sama diri gue sih. Waktu gue pertama kali beli kamera, gue pahamin dulu gue maunya apa gitu. Karena waktu zaman gue pertama kali main kamera itu tahun 2009, itu gue pertama kali beli kamera itu udah ada kayak DSLR yang untuk video dan untuk foto juga gitu. Udah ada. Jadi memang gue lebih sukanya sampai sekarang ke foto. Jadi ya dulu gue pilih kamera yang memang untuk foto gitu. Buat apa gue keluar budget lebih misalnya untuk video tapi gue nggak pakai gitu. Makanya gue bilang tipsnya paling ya kita harus tahu dulu apa yang kita mau. Kita boleh ikutin terinfluence sama orang tapi nggak harus ngikutin tipe yang sama. Harus difilter juga lah. Iya, misalnya kita terinfluence sama dia karena brandnya, ya it's okay, nggak masalah. Cuman lo harus tahu itu kan banyak tipe gitu. Lo nggak bisa ngikutin, tiba-tiba langsung beli yang dia pakai. Itu kan mereka udah profesional banget gitu. Dan ya kita nggak kepake untuk sampai yang sebegitunya alat semahal gitu. Kegunaan lo buat apa gitu? Kalau cuma foto, upload Instagram atau ngeprint sebesar apa ya beli yang sesuai itu aja udah, maksud gue kayak gitu. Ngerti kan? Iya. Jadi nggak perlu sampai yang karena kan
ya kalau gue jelasin lebih lagi, setiap kamera punya kemampuan mereka masing-masing. Contohnya misalnya untuk menjepret atau memfoto satu event momen kayak seperti momen olahraga sport kayak kita lihat kayak sepak bola, balap motor, F1 kayak gitu, itu harus beli kamera tuh yang AF-nya cepat gitu, Soalnya bisa menangkap momen itu. Kalau misalnya lu buat fotonya landscape atau apa ya, kita kan nggak perlu keluar budget lebih untuk yang bisa santai bisa lah, kayak iya. seperti itu gitu. Maksud gue ya balik lagi sesuai mau lu apa. Jadi ya beli yang sesuai dengan kebutuhan kita lah, sama budget. Paling penting itu budget. Budget berapa? Ya udah itu. Kalau dari yang apa? Misalnya mereka udah mulai nih, Mm-hmm. terus dia mau upgrade lagi, ada tips dan triksnya sendiri lagi nggak tuh? Nah balik lagi, kalau misalnya lu udah mau upgrade, Misalkan ya Iya. ibaratnya seperti inilah. ya gue paham. Misalkan Nah, mau bikin untuk vlog atau apa. ya, gue paham. Makanya gue bilang balik lagi, kalau misalnya lu level up, lu tadi awalnya mau foto atau lu mau langsung belajar ke video vlogging apa segala macam, ya bisa lu upgrade ke kamera yang khusus bisa untuk itu. Balik lagi lah, pokoknya itu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing dan budget lagi. Itu yang gue tekankan, kebutuhan masing-masing dan budget sih. Di era pandemi ini orang lebih condong lebih ke online gitu kan, berarti lebih kreatif untuk memasarkan produknya itu melalui gambar. Nah kalau boleh tahu nih, boleh berbagi, itu ada nggak sih tips dan triks untuk memasarkan produk gitu bang, Oh gitu. melalui fotografi atau Ya, kalau gue sih tips and trick marketing gue tuh paling sebenarnya gue ada tim marketing sendiri juga. Itu gue create tim marketing itu khusus untuk nyebarin infografis di Instagram, karena menurut gue itu penting juga. Banyak orang yang masih di luar sana tuh minim pengetahuan tentang alat-alat aksesoris fotografi atau videografi ini gitu. Jadi gue bilang sih itu penting banget. Kebanyakan gini, lucunya kalau market di Indonesia tuh banyakan mereka beli karena melihat sosok orang yang pakai gitu. Tapi Kebanyakan bukannya masih begitu banyakan ya? kayak gitu. Banyakan kayak gitu, tapi lebih baik sih lu kenalin apa yang lu butuh, kira-kira cocok apa enggak, ya udah gitu. Misalnya kayak gue jualan tas nih, gue nggak bisa, harusnya sih kita nggak bisa beli tas cuma karena dipakai oleh dia gitu. Misalnya satu fotografer handal atau top internasional atau lokal deh kita bilang, dia pakai tas brand gue gitu ya kan, tapi kan dia kan bawa kameranya kan banyak. Misalnya dia bawa 2 body kamera, terus bawa 4 sampai 5 lensa. Nah, masa kita kayak cuma punya 1 body 2 lensa, kita maksain beli tas kayak dia gitu? Enggak kan? Iya. Ya mungkin kita ikutin brand yang dia pakai, tapi pilihnya yang lain gitu. Nah, kebanyakan user di sini tuh masih banyak yang ngikutin gitu loh, nggak cuma di tas doang, tapi di banyak barang-barang lain, ada mikrofon, ada yang lainnya. Mereka cuma terpaku kayak, oh dia pakai merek ini nih, gue jadi ikut pakai gitu. Padahal mereka belum tahu kualitas yang ini seperti apa gitu, yang sana seperti apa gitu. Makanya gue bilang penting banget itu untuk mengetahui. Jadi gue bikin infografis yang dibagikan di sosial media. Jadi itu untuk apa? Tujuannya untuk si konsumen itu sendiri ya berarti ya? Iya, biar konsumen itu juga bisa tahu. Nah, terus gue juga support untuk konten-konten kreator muda. Kayak kadang gue lihat di Instagram atau di YouTube, gue ngeliat mereka, oh ini memang berpotensi atau memang mereka benar-benar niat mau bikin suatu konten, ya gue bisa support mereka gitu. Supportnya dalam hal apa? Supportnya nih? dalam hal kayak gue bisa support alat-alat atau aksesorisnya gitu, Oh. kayak gitu. Kalau boleh sedikit diprediksi nih bang, untuk kedepannya itu kira-kira pasar di dunia atau Indonesia itu gimana ya
mending lu naik gue prediksi dan harapan deh. Boleh, boleh, Nah, boleh. Iya, kalau maksudnya harapan ya, kalau harapan gue sih gue tetap mau banyak generasi baru yang hobi motret atau bikin konten sebanyak mungkin, karena itu kan balik lagi ya, itu kan tentang kreativitas ya. Jadi kayak anak-anak muda kalau kreatif mereka bisa create something gitu. Ya mulailah dari konten-konten kecil. mungkin mager kali ya, lebih ketantangan. Iya, iya. Soalnya kan sekarang ini kan kita kan Banyak yang mager, sekarang ini kan generasi kita ini kan kebanyakan ke distract sama games. Oh. Games di di konsol mobile phone kayak gitu kan. Nah, kalau gue lihat sih kebanyakan kayak gitu. Kalau zaman gua dulu kecil gak ada tuh namanya game di handphone. Jadi ya bisa effort lah kalau iya. mau main game. Jadi kita bisa gunain yang lain yang lebih kreatif sih gue bilang gitu. Jadi kalau harapan gue ya gue mau banyak anak-anak muda sekarang tuh nemuin passion mereka masing-masing. Kalau yang suka foto ya ayo gitu, coba lebih explore lebih lagi, jangan cuma ngikut-ngikut doang gitu kan. Nah terus kalau prediksi gue yang kayak tadi awal gue bilang, semakin kemari market fotografi atau kamera itu secara market ya itu semakin mengerucut. Jadi gue mungkin bisa prediksi akan ada brand-brand kamera lagi yang bakal tutup. Itu prediksi gue secara ya sorry tuh saya memang kalau gue liat market ini memang seperti itu. Makanya harapan gue Tapi agak kontradiksi ya tadi, katanya naik tapi kok enggak, kalau tadi gue bilang naik itu kan di Indonesia market sekarang nih. After pandemic kemarin PSBB memang ada kenaikan after pandemic PSBB. Cuma secara global kan tadi gue bilang mengerucut. Buktinya tadi gue bilang Olympus itu tutup. Iya sih. Nah makanya kalau secara prediksi secara global gue bilang ya makin akan mengerucut. Karena kan awalnya brand kamera itu banyak, ujung-ujungnya akan tersisa beberapa raksasa doang. Ya gue nggak sebut merek ya, beberapa raksasa doang yang akan survive atau bertahan di market ini gitu. Karena kita udah tahu kamera sekarang cuma dikuasai siapa sih gitu. Cuma ya brand-brand itu aja gitu loh. Coba brand-brand yang lama-lama ya perlahan-lahan akan tenggelam dan mereka nggak bakal kuat gitu. Ya itu prediksi gue sih secara data atau ya secara ya secara market lah itu. Makanya gua Kalau harapnya yang banyak. baru-baru ini tiba-tiba kena ini bagaimana kira-kira tuh Bang ya? Gimana? Yang ada yang mencoba baru kan, kayak merek ya nggak usah sebut, kan ada yang baru mungkin mencoba untuk buat kamera atau terjun di pasar Kita bicara brand. Iya. Satu brand misalnya bikin kamera baru gitu. Iya. Kira-kira ada dampak pas dan ya gue tahu, gue ada paham. tipsnya gitu gak ya? Gini, kalau brand satu bikin kamera baru, ya memang kalau dibilang berdampak banget enggak, agak berat ya karena kita lihat brand-brand lama kan udah konsisten banget di dunia fotografi videografi ini. Tapi kalau misalnya ada brand baru yang mencoba bikin kamera, mungkin ada yang beli, ya paling itu cuma kalangan kolektor kalau gue bilang gitu. Kalangan kolektor kamera aja. Jadi ya secara global ya kalau gue prediksi ya pasti akan mengerucut. Yang itulah inti yang tadi udah lu bilang itulah ya. Betul. Oh ya udah. Semoga bisa ya lebih bertahan aja kalau ini dan tapi pastinya lebih kan, sedikit ini ya, gue jelasin dikit lagi. Mengerucutnya itu dalam arti gini ya. Yang tadinya masih ada 8 brand mungkin akan tersisa 5 brand gitu. Tapi pasti Mengerucut seperti itu ya. Kalau marketnya ini ya tadi gue bilang, gue berharap banyak anak-anak generasi baru yang semakin kreatif, mereka bisa bikin konten dari muda atau foto dari muda gitu. Dengan ada kayak gitu kan otomatis kan market ini masih tetap terjaga. Cuma ya pasti yang gue bilang pasti mereka akan pasti ada lah. mereka yang muda-muda ini akan mencoba pun pasti akan belinya brand-brand itu aja karena udah terinfluence atau Oke. brand image mereka udah kuat banget di bisnis ini gitu. Oh, berarti ya cukup menginspirasi juga sih untuk teman-teman tuh kalau yang mau terjun di dunia fotografi ya kan. Berarti harus sedia juga tuh alat-alat dan memahami pasar, terus yang mau dibikin apa ya kan biar lebih bermutu gitu ibaratnya. Jadi
Oke deh, sekian dulu ya Bang ya. Mm-mm. Oke. Sorry nih udah 2 minggu yang lalu udah ini ya udah janjian tapi belum ini. Iya, baru sempet hari ini. Iya, sorry nih. Jadinya sekian dulu buat pods kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen, dan see you next